Ini sebetulnya adalah suatu acara yang tidak hanya penting untuk anggota Kadin, tetapi acara ini adalah yang sangat penting untuk keseluruhan dunia usaha di Indonesia. Karena Rapimnas ini adalah menentukan arah kebijakan 2026 dunia usaha secara keseluruhan. Dan yang paling penting, Rapimnas ini adalah suatu wadah yang sangat demokratis, karena pengambilan keputusan, masukan inputan bukan berasal dari Kadin Pusat. Justru ini semua adalah masukan dan inputan yang berasal dari seluruh kabupaten, daerah, provinsi, yang kemudian baru sampai ke dijadikan suatu acuan ke depannya. Sehingga harapannya kalau ini dari masukan dari Kadin daerah, Kadin provinsi, tentunya dampak dan manfaatnya untuk Kadin provinsi daerah harus menjadi lebih besar. Karena itulah aspirasi yang ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu Kadin provinsi yang merupakan ujung tombak. Saya selalu bilang ini adalah ujung tombak. Kalau Kadin pusat itu adalah pelengkap penderita dalam rangka menjalankan amanat dari kita semua, ya kan? Nah, dalam kesempatan ini kalau kita lihat, mungkin saya tidak mengulang gitu ya, bagaimana pencapaian kita mendengar yang ingin saya sharing, pencapaian 8% di tahun 2029 itu bisa tercapai. Pada awalnya pasti banyak pihak yang menyaksikan apakah itu bisa suatu hal yang bisa kita capai bersama-sama. Tetapi kami di pemerintahan dan kami juga meyakini kalau ini kita bisa sampaikan dan mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan, terutama dunia usaha, pemerintah, ya asosiasi, akademia, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama melangkah, insya Allah bisa tercapai. Nah, kebetulan sebagai Kementerian Investasi dan Hilirisasi, kami diberikan amanah yang cukup signifikan dalam rangka pencapaian 8% itu. Yang ingin saya sampaikan, kalau kita lihat struktur dari kue pertumbuhan perekonomian kita, investasi memang memainkan peranan yang sangat penting, penyumbang nomor 2 dari kue ekonomi Indonesia, kurang lebih 29%. PMTB atau investasi itu 29%. Oh, ada juga ininya, oke. Yang paling pertama yaitu adalah konsumsi. Domestic consumption kurang lebih ya 53-54%, kemudian baru government spending atau pengeluaran pemerintah 7%, dan net export kurang lebih mencapai 3%. Nah, kalau kita lihat dari struktur perekonomian ini, investasi memainkan peranan yang sangat-sangat penting ke depannya. Memberikan peran-peran yang sangat penting ke depannya. Dan kalau kita lebih lanjut lagi, saya mau sharing aja nih angka-angka investasi sedikit ya. Karena investasi ke depan yang dicanangkan oleh Bappenas dari tahun 2024 sampai 2029, kami harus mencapai investasi kurang lebih nilainya 13.000 triliun lebih sedikit lah. 13.000 triliun lebih sedikit selama 5 tahun ke depan. Sedangkan kalau kita lihat 10 tahun terakhir dari 2014 sampai 2024, investasi kita totalnya tercapai 9.100 triliun. Jadi 10 tahun 9.100 triliun, 5 tahun ke depan 2024 sampai 2029 itu harus mencapai 13.000 triliun, 32,8 persisnya. Dengan ini asumsi yang lain semua terjaga, insya Allah kita bisa mencapai pertumbuhan 8% pada tahun 2029. Jadi ini adalah angka Bappenas yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah di tahun 2024 kita bisa capai. Di tahun 2025 kalau saya boleh sharing sedikit, dari target 1.900 triliun per
tiga quarter kita sudah mencapai 1.400 lebih triliun, atau lebih tepatnya 1.434 triliun. Kurang lebih 75% lebih lah kita sudah capai. Dan kelihatannya pada akhir tahun ini target 1.900 triliun lebih insya Allah kita bisa capai. Dan ini tentunya akan menimbulkan penciptaan lapangan pekerjaan kurang lebih 2 juta orang lebih ke depannya. Karena PR kita yang paling utama adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, anggota kabinet yang terhormat, para asosiasi, karena setiap tahunnya kita producing bayi ini, babies, kurang lebih 2 juta orang setiap tahunnya. Jadi setiap 3 tahun kita producing satu Singapura lah, saya sering bilang gitu, setiap 3 tahun. Nah, jadi penciptaan lapangan pekerjaan menjadi lebih penting. Tetapi di kami bukan hanya mengenai investasi yang masuk, tapi yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkualitas dan berkesinambungan. Itu juga sangat penting buat kami. Bukan hanya isolasi about numbers, oh ya kita mencapai target, tetapi dampaknya baik kepada pertumbuhan perekonomian itu sendiri, terdampak pada sosial, terdampak pada lingkungan, dan tentunya dampak kepada anak cucu kita ke depannya. Itu juga menjadi salah satu konsiderasi kami ke depannya. Ya ini mungkin sharing negara-negaranya kita negara-negara yang memberikan FDI atau foreign direct investment. Ya memang Singapura constantly selalu nomor 1, tetapi kalau kita combining China dan Hong Kong, ya mereka menjadi lebih besar, baru susul Malaysia, Jepang, ada Korea, ada Amerika dan Belanda dan yang lain-lainnya. Nah, tapi dalam kesempatan ini yang perlu saya sampaikan juga adalah bahwa bagaimana peran dari penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Kurang lebih memang kalau dalam negerinya kurang lebih 55% lah secara average dari total investasi yang masuk, asingnya 45%, Jawa luar Jawanya 52% Jawa, kurang lebih dalam negeri luar Jawanya itu 52%, Jawanya kurang lebih 48%, dan itu kontribusi dari hilirisasi. Karena saya harus menyampaikan hilirisasi karena salah satu hilirisasi adalah yang menyumbangkan kurang lebih 30% dari total investasi yang masuk. 30% dari total investasi yang masuk. Dan hilirisasi ini memang saat sekarang masih banyak terkonsentrasi di minerals atau nikel, batu bara dan yang lain-lain. Tetapi pemerintah juga mendorong untuk hilirisasi di bidang perkebunan, pertanian, dan juga agriculture dan juga kelautan. Contohnya yang ingin saya sharing juga adalah di bidang perkebunan. Jadi kita sudah mulai hilirisasi di bidang apa nih? Kelapa. Jadi investasinya sudah masuk di kelapa. Kerjasama kita dengan China dan Nentara juga ikut masuk. Nilai investasinya memang nggak besar, kurang lebih hanya 100 juta dolar. Sudah mulai konstruksi dan pertengahan tahun depan 2026 sudah akan selesai. Investasinya hanya 100 juta dolar, tetapi penciptaan lapangan pekerjaannya mencapai 10.000 orang dari hanya 100 juta US dollar atau 1,6 triliun. Penciptaan lapangan pekerjaannya mencapai 10.000. Kalau di hilirisasi nikel investasinya puluhan triliun, bisa 10, 20, 30 triliun, tapi penciptaan lapangan pekerjaannya rata-rata hanya ratusan atau rata-rata hanya ratusan orang. Jadi yang satu padat karya, yang satu padat modal. Nah, ini kita coba mencari keseimbangan agar kembali lagi penciptaan lapangan pekerjaan berkualitas itu bisa terjadi dan penyerapannya bisa berlangsung dengan baik. Kalau kita bicara mengenai potensi investasi, mungkin di kita salah satu yang paling besar, paling tinggi. Tetapi PR kita juga banyak terus terang. Baik dari segi kebijakan-kebijakan yang perlu selalu diperbaiki, di reform. Karena di saat bersamaan kita juga competing nih. Kita bersaing dengan negara-negara tetangga kita juga dalam rangka kita ingin menarik investasi yang masuk ke Indonesia. Karena kalau kita lihat mereka juga terus melakukan reformasi kebijakan, reformasi struktural secara terus-menerus. Nah, mungkin ada satu hal yang ingin saya sampaikan juga
untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan kepastian, kita Kementerian Investasi sudah mengusulkan kepada pemerintah dan sudah keluar peraturan pemerintahnya itu nomor 28 tahun 2025, yang dimana peraturan itu mengintegrasikan seluruh perizinan ke dalam sistem kami secara otomatis, secara full automation. Tetapi yang paling penting adalah kita memperkenalkan namanya fiktif positif. Jadi seperti ini contohnya. Kami di setiap kementerian itu pasti ada kerjasamanya, ada jangka waktunya, namanya service level agreement-nya. Misalnya Kementerian Investasi, begitu ada izin masuk kan kita harus menyerahkan kepada kementerian terkait untuk kemudian memberikan referensinya untuk kemudian kami keluarkan izinnya. Contohnya dengan Kementerian A, waktu yang disepakati misalnya 20 hari atau 10 hari lah. Dalam kenyataannya dari 10 hari itu Kementerian A itu kembali ke kaminya bisa 20 hari, bisa sebulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bahkan ada yang lebih dari 1 tahun. Itu kenyataannya. Yang dikomplain siapa? Yang dikomplain adalah kami, karena tidak sesuai dengan apa yang disepakati. Nah sekarang dengan kekuatan peraturan pemerintah itu yang sudah disetujui, sekarang apabila Kementerian A dalam waktu 10 hari sesuai dengan yang dijanjikan kepada Kementerian Investasi tidak kembali, otomatis izinnya kami keluarkan. Dan ini dalam waktu 2 bulan dari kebijakan ini, saya sudah mengeluarkan kebijakan 153 izin karena kementerian lain lama atau lambat. Otomatis saya keluarkan izinnya dan sudah 153 perizinan yang saya keluarkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 ini. Jadi ini apa? Ini lebih memberikan kepastian, memberikan transparansi dan keterbukaan bahwa proses di kita ini jelas, cepat, tetapi juga terukur dan terstruktur. Nah, sekarang kami coba menerapkan ke tingkat berikutnya, yang dimana mungkin teman-teman daerah lebih paham nih mengenai tata ruangnya, RDTR-nya. Nah, sekarang kita sedang minta kepada seluruh daerah untuk supaya tata ruangnya itu terhubung dengan kami, agar dari investor bisa mengetahui tata ruang pasti tanpa berubah-ubah di daerah masing-masing. Apabila investasi, tata ruangnya seperti ini. Dari 700 RDTR yang dicanangkan, kurang lebih kita minta ada hampir 600 yang kita coba hubungkan ke dalam sistem kami. Nah, ini ada 640. Tapi akibatnya memang terus terang kami harus akui, sistem kami kemarin jadi agak lama, OSS, Online Single Submission, karena tiba-tiba dari semua banyak kementerian mulai terhubung kepada kami secara otomatis, sehingga sistem OSS kami ini agak berat. Kami harus akui, dan ini sekarang kita terus sempurnakan, budgetnya juga sudah dicanangkan, diturunkan untuk segera bisa ditingkatkan. Karena kalau tidak, sistem kami pun akan down, karena tiba-tiba mendapatkan link begitu banyak dari 18 kementerian, dan sekarang kementerian ini baru masuk secara bertahap. Jadi hal-hal itu yang terus kami sempurnakan ke depannya, agar kepastian investasi dalam maupun luar negeri itu bisa tercipta dan berjalan dengan baik, dengan benar. Ya, tentunya harapannya teman-teman daerah juga berperan aktif kan di dalam pertumbuhan perjalanan perekonomian kita ini ke depannya. Tadi saya disampaikan dan saya juga sangat mengapresiasi, contohnya MBG udah 500 MBG ya. Emang kalau bicara MBG paling keras. Nah, ini kan salah satu program pemerintah yang sangat-sangat baik, yang teman-teman daerah juga berpartisipasi, betul nggak? Dan ini adalah, kalau saya bilangnya, ini adalah suatu investasi, tapi saat bersamaan ini pahalanya banyak juga, dan berpenghasilan tetap, ya kan? Karena bisa dihitung secara tetap, investasinya berapa, dibayarnya tiap bulan berapa, dan itu bisa bertumbuh. Dan semakin banyak anggota Kadin yang berpartisipasi, itu semakin baik. Dan ingin saya sampaikan, ini sebetulnya baru 2 minggu yang lalu,
Dalam program MBG ini, kalau dulu saya tahu teman-teman Kadin daerah itu investasi, kemudian investasi sendiri dulu, kemudian baru istilahnya reimburse. Sekarang dari awal pendanaan kita Bank Himbara akan menyediakan pembiayaan untuk MBG ini dari awal. Pegangan kami apa adalah perjanjian antara BGN dengan teman-teman di daerah. Itu sudah cukup buat kami. Dan itu akan kita berikan bisa pendanaan di seluruh Indonesia, baik itu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank Syariah Indonesia, itu bisa. Yang diprioritaskan adalah di bidang energi baru terbarukan. Ini juga salah program prioritas pemerintah. Contohnya PLN dalam 5 tahun ke depan dari total hampir 70 gigawatt itu 76% lebih itu akan berasal dari renewable energy, dari energi baru terbarukan. Nah, oleh sebab itu kita inginkan juga dari peran dari teman-teman Kadin untuk ikut mengambil peran yang aktif, baik itu di bidang solar, di bidang geothermal, hydro, dan yang lain-lainnya untuk ikut berperan aktif. Nah, kami pun contohnya di Danantara ini seperti mungkin sudah banyak diketahui oleh teman-teman, kita juga baru launching mungkin baru saja misalnya waste to energy, pengelolaan sampah. Sebetulnya program itu bisa aja kami lakukan sendiri, Danantara lakukan sendiri nih 100%, tapi enggak, kami ingin mengajak dunia usaha juga. Makanya kami buka dunia usaha untuk ikut berpartisipasi di dalam waste to energy. Jadi ada Danantara, ada investor dari luar, dan juga ada investor dalam negeri. Karena kami memberikan poin lebih apabila ada konsorsium lokalnya. Nah, hal-hal itu yang kita juga selalu pikirkan agar dunia usaha di kita ini benar-benar bisa berperan aktif dan juga ikut berkembang bersama dengan kue ekonomi Indonesia yang makin berkembang. Karena kalau hanya dilakukan oleh pemerintah, kalau Danantara sendiri pasti tidak akan terkejar. Kita membutuhkan dunia usaha yang kuat, yang sehat, yang lahir dari daerah, yang lahir dari seluruh Indonesia untuk bersama-sama berkembang bersama-sama dengan pemerintah. Mengenai kampung haji, karena ini butuh apa? Butuh doa dari seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Ini cerita kampung haji ya, boleh? Boleh. Oke. Kampung haji. Jadi cerita awalnya nih, biar semua, mungkin ini baru pertama kali saya bicara. Jadi kampung haji itu awalnya ceritanya saya mendampingi Bapak Presiden ke Arab Saudi pada bulan Mei awal lah. Datang ke Arab Saudi, ketemu dengan Crown Prince-nya, Muhammad bin Salman, ketemu Bapak Presiden menyampaikan keinginan untuk kita mempunyai kampung haji di Mekah, di tanah suci Mekah dan Madinah. Kemudian disampaikan itu siang hari, kemudian malam harinya kita diundang makan. Di situ Crown Prince-nya atau pangerannya menyampaikan, oke, boleh, kita akan berikan, tapi kita perlu merubah undang-undangnya terlebih dahulu. Juli akhir undang-undangnya dirubah. Jadi institusi asing itu boleh memiliki tanah di Mekah or Madinah, hak milik, boleh memiliki. Yang dimana undang-undang ini berlakunya Januari 2026. Nah, jadi alhamdulillah nih, ini suatu, mungkin banyak yang nggak tahu undang-undang itu berubah, salah satunya adalah karena masukan dari Bapak Presiden Prabowo. Kemudian kami dihubungin, diminta untuk melakukan prosesnya. Dipertemukanlah saya dengan yang namanya itu otoritasnya RCMC, Royal Commission of Mekah. Yang ternyata kita bukan datang beli, kita disuruh bidding.
disuruh tender. Dikasihlah 8 plot oleh mereka. Kita lihatlah, dan waktu itu hanya 1,5 bulan. Kita lihat, dari 8 plot itu kita pilih yang nomor 6. Ternyata nomor 6 ini ternyata yang paling favorit. Kenapa paling favorit? Karena itu lahannya udah relatif rata, flat, dan relatif agak kosong. Karena yang lain tanahnya berbatu, untuk mecahin batunya rata-rata 3-4 tahun. Yang pertama. Kedua, seperti sini, kalau ada hotel, gedung, bangunannya itu harus dinegosiasikan dulu. Jadi it will take sometimes lah. Akhirnya nomor 6 lah kita pilih. Itu kurang lebih jaraknya 1,5 sampai 2,1 kilo dari Masjidil Haram. Berarti apa? Rata-rata haji kita jaraknya itu 4,5 sampai 6 kilo dari Masjidil Haram. Ini 1,5 sampai 2,1 kilo dari Masjidil Haram. Dan prosesnya kita harus masukin penawarannya itu pada tanggal 30 Oktober kemarin, dan kita sudah masukin tanggal 30 Oktober kemarin penawarannya. Yang ingin saya sampaikan, ternyata bidding di sana itu beda. Harganya sudah ditentukan, jadi kita tidak bidding naik-naikan harga, tidak. Jadi harganya sudah ditentukan. Yang menentukan bedanya apa? Rencananya, master plan-nya, desainnya, itu yang menentukan. Dan plot yang kita ikut bidding nomor 6 daerah Eastern Hindawiyah, itu ada 90 bidder yang ikut. Ada 90 bidder. Ya, infonya kemarin, dari dalam, kita udah 3 besar nih. 3 besar. Jadi mohon doa restunya, mohon doanya, insya Allah semoga kita bisa mendapatkan lahan itu. Lahan yang kita bidding itu luasnya 84 hektar. 84 hektar. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang ke Mekah, tahu nggak proyek Masar? Ada yang ingat? Ya udah, sebelahnya proyek Masar. Jadi alhamdulillah, karena proyek ini kita niatkan ibadah. Dalam tahun ini saya sudah 4 kali umroh. Ntar Desember datang ke sana lagi, sehingga insya Allah apa yang dicita-citakan dan diimpikan oleh seluruh rakyat Indonesia sejak zaman Presiden Soeharto, saya sampaikan sudah ada rencana ini, insya Allah bisa terrealisasi di zamannya Bapak Presiden Prabowo. Mari kita doakan ini bisa berjalan, dan insya Allah rencananya katanya akan diumumkan pada akhir bulan Desember. Bapak Ibu, kami sampaikan capaian pemerintah sektor pangan dan hilirisasi. Ada target dari Bapak Presiden. Yang pertama adalah swasembada. Ini swasembada, prioritas Bapak Presiden swasembada, makan bergizi, biofuel, ketahanan energi, hilirisasi, 4 tempatnya ada di pertanian. Alhamdulillah swasembada kami pada saat dipanggil menghadap sesudah maghrib jam 7 kami dipanggil. Pak Amran, apa bisa swasembada 4 tahun? Siap Bapak Presiden. Hati saya tenang karena dulu pernah 2 tahun bisa swasembada. Kami bersyukur setelah keluar dari ruangan beliau bisa, insya Allah 4 tahun bisa. Setelah 21 hari Bapak pidato di G20 APEC, beliau mengatakan Indonesia akan mencapai swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya 3 tahun. Aku kaget, jangan-jangan Bapak salah dalam pidato, karena 4 tahun tiba-tiba 21 hari itu menjadi 3 tahun. Begitu beliau kembali, harapan saya ini kembali ke 4 tahun.
jam 4 sore hari ke-45. Sebelum sidang kabinet, kami dipanggil, Pak Mentan, Pak Amran, ke ruangan, siap Bapak Presiden. Pikiran saya, ini mau dikembalikan menjadi 4 tahun. Ternyata apa yang terjadi, tiba Pak Mentan, bisa nggak sesingkat-singkatnya? Oh siap Pak, 4 tahun Pak, enggak, bisa nggak 1 tahun? Bapak Ibu, alhamdulillah, setelah 1 tahun berjalan, produksi kita tertinggi selama 7 tahun. Ini adalah data BPS, ini adalah data FAO. Kita lihat FAO, pengumuman FAO dari Roma mengatakan Indonesia produksinya lompatannya tertinggi nomor 2 dunia setelah Brasil. Brasil baru saja tadi jam 8 pagi kami terima, kami diskusi kolaborasi dengan mereka. Nah, kemudian juga yang menarik adalah Kementerian Pertanian Amerika, United States Department of Agriculture. Ini April, kita baru asik tanam, dia sudah mengatakan bahwa produksi Indonesia akan mencapai 34,6 juta ton. Jadi ini dunia yang mengapresiasi. Kemudian hasilnya pengumuman BPS 2 hari lalu, hasilnya adalah 34,7 juta ton. Ini beda 0,1. Ini luar biasa. Tapi semua capaian ini bukan saya, kita semua termasuk Kadin. Di dalam ruangan ini banyak yang kolaborasi dengan Kadin. Itu ada yang cetak sawah, ada yang opla. Itu berkat kerja keras kita semua sebagai anak bangsa. Bapak Ibu sekalian, ini mimpi kita swasembada. Doakan. Ini tinggal berapa hari? 27 hari. Hari ini tanggal 2, tinggal 28 hari. Doakan tanggal 31 jam 12.00, insya Allah Indonesia swasembada dan tercepat dalam sejarah. Kemudian kita lihat stok kita, stok beras. Kenapa kita berani memberikan beras yang kena gempa, kena bencana? Tidak melalui birokrasi panjang. Begitu kami di SMS, kami ACC, kirim ke Pak Sekjen. Pak Sestama, tolong parap aku tanda tangan ini malam. Kirim, aku tanda tangan, kirim. Kemudian keluarkan berasnya. Kalaupun itu tengah malam. Tadi malam jam 3 lewat kami tanda tangan. Karena beras kita ini tertinggi selama merdeka. Ini pernah tinggi sejak berdiri Bulog 69. Ini tertinggi stok kita. Tapi dengan capaian ini banyak orang, bukan banyak, sedikit sih dibanding penduduk Indonesia, yang tidak bahagia. Nggak apa-apa, saya doakan yang tidak bahagia, dia nanti menjadi Menteri Pertanian berikutnya. Baru aku datang, tahu nggak rasanya Menteri Pertanian? Jadi Menteri Pertanian jantungnya harus jangan 1, harus 2. Harga turun, marah petani. Harga naik, emak-emak marah, konsumen marah. Tidak ada waktu tidak dimarahi sebagai Menteri Pertanian. Tinggal sopan aja menghadapi kondisi ini. Bapak Ibu sekalian, berikutnya hilirisasi. Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan hilirisasi besar-besaran. Ini perintah Bapak Presiden. Beliau sudah setuju di ratas maupun sidang kabinet. Ini rencana besar kita, 3 tahun investasi 371 triliun. Ini mimpi besar kita. Kita coba pra-EPS. Kita lihat ini adalah komoditas, kembali komoditas andalan kita. Ini ada 14 yang demand-nya tinggi di tingkat dunia. Ini kita pilih, demand-nya tinggi tingkat dunia. Kemudian kami sudah breakdown. Ini sudah, dan kami buka ruang untuk Kadin. Ini sebesar-besarnya mana Kadin? Kita buka untuk swasta, bukan BUMN, KUR, dan Kadin.
Nah ini swasta. Kemudian kami rekomendasikan ke Danantara, insya Allah itu lebih mudah karena kami yang rekomendasikan. Nah ini perlunya MOU. Kalau mau hari ini atau minggu depan atau bulan depan terserah. Pilihannya apa Pak Ketum, hari ini atau minggu depan? Hah? Hari ini atau minggu depan? Aku pura-pura tanya Bapak, bukan Kadin, kalau bukan bergerak cepat. Nggak mungkin. Kita engage. Kita ini, kami juga di Kadin cuma di kabupaten, tingkat kabupaten. Jadi Bapak ini atasan saya semua, ketua kabupaten, ketua provinsi, dan pusat. Bapak Ibu, tolong MOU-kan sektor Pak Dirjen, sektor pangan, peternakan, hortikultura, peternakan, perkebunan. Ada Pak Dirjen ya, Pak Rap ya. Bapak Ibu, kalau ini kita lakukan, ada lapangan kerja terbuka 8 juta. 8 juta artinya apa? Pengangguran di Indonesia selesai. 8 kali 4 dengan keluarganya, itu 32 juta. Dan ini tidak mudah. Kalau Kadin sepakat, ini selesai. Kadin itu semua jalur tahu, jalur langit, jalur darat, tikus, jalur macam-macam dari belakang tahu. Ilmunya Bapak sudah cukup. Tapi sektor pertanian, insya Allah kami siap melayani sebaik-baiknya, dan seluruh Kementerian Pertanian akan melayani sebaik-baiknya. Bapak Ibu, salah satu komoditas unggulan kita yaitu coconut, kelapa. Kelapa kita ini kita ekspor. Sekarang ekspor buah. Itu harganya buah 1.300. Tapi kalau ini kita olah menjadi VCO, coconut meal, ini menjadi 100 kali lipat atau 10.000%. Ini baru kelapa, kita nomor 1 dunia. Dan Kadin harus mengambil ini, peluang ini. Tahu nilainya Bapak Ibu, 100 kali lipat. Ekspor kita 24 triliun. Ini 24 triliun ekspor kita. Kalau kali 100, kita hilirisasi, hasilnya 2.400 triliun. Itu sama dengan 2/3 APBN kita. Baru kelapa. Kemudian yang kedua, air kelapa. Ini Pak Ketum pekerjaan berat. Jangan biarkan air kelapa dari Thailand, Vietnam masuk ke Indonesia. Ini aku lihat merek Vietnam, Thailand, ini masuk ke Indonesia. Air kelapa kita harganya, coconut water ini 40.000 per botol. Kalau ini kita semua packagingnya bagus, ini bisa menghasilkan 2.400 triliun. 5.000 triliun hanya kelapa, tapi jangan gelondongan kita ekspor. Sekarang kita sudah buktikan ada 2 pabrik, 1 pabrik, tahun depan 2 pabrik berdiri, dan kita bangun yang terbesar bersama Pak Rosan di Morowali. Ini hasilnya. Tahu Bapak Ibu, ada pergeseran konsumsi China, India, dan Eropa. Itu dulu minum susu sapi, susu kambing, dia bergeser coconut milk, susu dari kelapa, dan harganya luar biasa karena katanya ini sehat. Kelapa hari ini kami ketemu diskusi dengan Ibu Gubernur tempat ini, Maluku Utara, itu 30.000 per biji sekarang, dan kita produsen terbesar dunia. Nah ini kami ekspor. Jadi minum kopi pakai coconut milk, teh, makanan, dan seluruh makanannya dicampur. Kami ekspor. Ini ekspor ke China baru 2 minggu yang lalu. Kalau kita hilirisasi Bapak Ibu, dan itu di tangan Kadin pasti selesai. Itu 5.000 triliun sumber daya kita, dan itu pasti bisa. Kalau Kadin mengatakan bisa, ini pasti jadi kenyataan 3 tahun 4 tahun ke depan. Kemudian berikutnya ada Gambir, ada Kadin Sumatera Barat. Enggak ada ya.
Doakan, kami sudah lapor Bapak Presiden, kami sudah diskusi, ini kami sudah diskusikan semua dengan Pak Rosan, dengan Pak Doni dan antara BUMN, agar ini jangan dipersulit. Ini insya Allah ini dipermudah. Mereka hitung ini Pak Muhammad Maki, dia hitung gambir kita mensuplai dunia itu 80%. Kalau kita hilirisasi itu hasilnya 5.000 triliun. Ini bisa 5.000 triliun angkanya. Kemarin ini kita sebagian hilirisasi hanya Padang 516 triliun. Itu gambir dengan kelapa itu sudah 10.000 triliun. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi setelah kita hilirisasi? Harga kelapa naik dari Rp1.000, sekarang ini di Maluku Utara 3.500, naik 5.000. Bahkan sekarang 10.000 harga ekspor. Jadi itu 10.000% naik karena kita hilirisasi. Bapak Ibu, kita ini sangat kuat, tapi kekuatan kita adalah di pertanian. Kenapa? Negara agraris. Kita berada di khatulistiwa. Kita negara agraris. Bapak Ibu, kemarin swasembada, apa dampaknya pada dunia? Apa dampaknya pada dunia? Tahu Bapak Ibu, turun harga 42% dunia saat ini. Artinya apa? Indonesia memberikan kontribusi pada dunia, memberikan harga pangan murah. Ini turun menjadi $650 menjadi 340 hari ini. Harganya 5.700 beras di luar negeri. Harga beras luar negeri 5.700 hari ini. Kami dampingi Bapak Presiden, kami dampingi ke Jordan, ke Rusia, kami dampingi apa yang terjadi. Para pemimpin-pemimpin negara di dunia menemui Bapak Presiden, Kamboja, Thailand, Vietnam, menemui kapan bisa kita ekspor. 2023-2024 kita impor 7 juta ton, kurang lebih 100 triliun. Tiba-tiba alhamdulillah tahun ini tidak ada impor, nol. Harga pangan dunia turun. Kalau kelapa kita hilirisasi, kami membayangkan harga kelapa dunia itu naik 100.000 per biji. Karena mereka sudah bangun pabrik, mereka sudah bangun infrastruktur. Tiba-tiba kita hentikan, kita hilirisasi dalam negeri, sehingga added value-nya dirasakan oleh rakyat Indonesia. Dan ini kita sudah jalan, yang kami sampaikan ini sudah jalan. Kemudian mente juga, ini mente kakao dari Sulawesi Tenggara, mente Tenggara, Sulawesi Selatan kakao. Kemudian kemarin aku lupa ya minta kakao. Oh, Aceh minta kakao, kami berikan. Berapa Bapak minta, aku berikan bibit gratis. Sulawesi Tengah, kakao kita Bapak Ibu, ini kakao dari Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, CS. Mente dari Sulawesi Tenggara, ini Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Kemudian diekspor ke Singapura. Setelah diekspor, bangga orang Indonesia membeli coklat di Changi, padahal itu seluruh bahan bakunya 100% dari Indonesia. Di sana hanya diulek dan hasilnya 38 kali lipat. Kita ekspor nilainya 26.000 per kilogram. Kita beli kembali dengan harga 1 juta. Itu adalah tugas berat Kadin ke depan. Tapi Bapak Ibu, kalau ini kita bisa lakukan 5 tahun, 10 tahun berturut-turut, Indonesia superpower dan Indonesia emas menjadi kenyataan. Teknologinya sudah lengkap, sederhana. Kalau Kadin naik sedikit, kerjanya dulu 10 jam, tambah 4 jam, pasti ini republik ini berubah. Pasti berubah. Tapi kalau diundang rapat, terlambat datang, cepat pulang, mengantuk pula, tidur pula, wassalam. Kita akan jadi negara poco-poco, 2 kali maju, 2 kali mundur. Kita berada pada middle income trap.
Betul Bapak Ibu? Dan simbol Kadin itu adalah harga diri bangsa. Tidak gampang itu ada Kadin. Aku butuh baju satu tapi sampai sekarang belum aku dapat, Pak Ketua. Ini Kadin artinya mewakili Republik Indonesia. Inilah wajah Indonesia, inilah pengusaha Indonesia. Tahu Bapak Ibu, tidak tumbuh PDB kita kalau bukan dari Kadin. Backbone-nya adalah Kadin. APBD, APBN itu stimulus. Kami sudah hitung, kalau ekonomi ini bergerak, itu motor penggeraknya adalah Kadin seluruh Indonesia.